di minggu ini. Jadi setelah kuliah ini akan dilanjutkan dengan sesi kedua berupa SGD yang kedua. Ya, selamat siang, Om Swastiastu, salam sejahtera, salam kebajikan, namo buddhaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putu Gede Sudira akan selama 50 menit ke depan kembali akan memberikan satu materi. Untuk hari ini ada sedikit perubahan, tapi benar-benar sedikit, jadi tidak major. Jadi kalau misalnya beberapa dari kalian sudah melihat slide yang saya bawakan pada tahun lalu, isinya tidak akan jauh berbeda karena konsepnya itu sama. Baik, untuk kuliah pada hari ini judulnya Dignity and Privacy. Saya Putu Gede Sudira akan kembali membawakan materi. Kurikulum Fitri bisa saya lewati. Adapun learning objective yang menjadi tujuan dalam penyampaian materi pada siang hari ini adalah ada 3. Yang pertama, setelah mendengar kuliah ini, kemudian dilanjutkan dengan mengikuti SGD, kalian bisa untuk untuk recall fakta maupun konsep dasar dari dignity, harga diri, dan juga privacy. Kemudian yang kedua, setelah bisa merecall apa yang kalian, prior knowledge yang kalian miliki, yang kedua adalah bisa memahami bahwa dignity dan privacy itu merupakan bagian dari hak asasi manusia. Dan ini teknis sekali bahwa real life scenario yang tertuang dalam SGD itu sudah termasuk sehingga kalian bisa menganalisis maupun mengevaluasi. Mikrofon apabila tidak ada hal yang ingin dikonfirmasi, step gambar ini tidak henti-hentinya akan saya ulang sampaikan bahwa tujuan kita di sini, di IPE ini selama 4 semester ke depan adalah ingin membentuk tenaga kesehatan yang bisa bekerja sama satu dengan lainnya. Jadi untuk bisa aktif dalam collaborative practice selama 4 semester kalian akan dididik, jadi diberikan education di IPE selama 4 semester sehingga kalian terbiasa untuk IPCP nanti, Interprofessional Collaborative Practice. Adapun yang akan dilakukan titik dasar dari semester ini adalah kalian paham dulu bahwa kerja sama ini adalah penting. Jadi selama 1 semester ini berbagai macam kuliah, judul kuliah, kemudian berbagai skenario dalam studi maupun penugasan, itu ujung-ujungnya kami ingin mencetak bahwa kalian harus paham bahwa yuk kita saatnya untuk bekerja sama, jadi mengurangi kompetisi. Mengapa itu penting? Nah, di semester ini akan kita breakdown satu persatu. Dalam bekerja sama tentu kita memiliki satu klien yang sama ya. Jadi kalian bisa lihat bahwa level kerjanya itu seperti ini, jadi patient center atau client center. Jadi segalanya kita lakukan untuk kepentingan pasien. Dan jangan sampai dalam
memenuhi kewajiban tersebut, kita malah saling senggol-senggolan antara satu profesi dengan profesi yang lain. Adapun klien itu sudah pernah disinggung bahwa kliennya bisa di level individu, yaitu pasien secara perorangan. Terus kemudian pasien juga bisa di level kelompok, grup, ya. Jadi bisa dalam bentuk keluarga, baik itu keluarga pasien ataupun keluarga. Memang kita ingin untuk memberikan intervensi kepada keluarga langsung, ya. Atau bisa di komunitas, bisa di level desa, banjar, kecamatan, kabupaten, kota madya, ya, ataupun negara, atau seluruh negara. Jadi misalnya kalian kelak bekerja di WHO, Badan Kesehatan Dunia, itu klien kalian bukan hanya pasien, tapi levelnya ya individu dalam suatu negara atau antar negara. Kita langsung masuk ke topik bahwa untuk memberikan pelayanan yang berbasis mengedepankan pada harga diri, nah itu ada banyak hal yang menjadi dasarnya, ya. Jadi di level profesional, masing-masing profesi itu memiliki kode etiknya sendiri. Jadi misalnya di kedokteran ada kode etik kedokteran, di keperawatan ada kode etik keperawatan, kemudian dokter gigi, fisioterapis, dan sebagainya, ya. Bahwa semua kode etik itu sama juga, itu patient center juga. Jadi bagaimana kode etik itu dibuat untuk mengedepankan konsep, salah satunya ya, konsep dignity pada pasien yang kita berikan layanan tersebut. Dalam aspek legal itu pun juga sama. Jadi kita sebagai warga negara, kita terikat dan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 itu tentang hak asasi manusia itu sudah jelas mengatur tentang pemenuhan dari hak asasi manusia, dan ini relevan sekali kalau kita aplikasikan di setting klinis. Dan yang terakhir, komisi. Jadi dimanapun kalian bekerja, baik itu di level klinik, puskesmas, rumah sakit, ataupun penyedia layanan kesehatan yang lain, itu memiliki dokumen-dokumen yang tujuannya itu adalah, kalau dibaca satu persatu, tujuannya itu adalah untuk keselamatan pasien. Artinya apa? Artinya tempat kalian bertugas itu nanti itu concern dengan keselamatan dan kesehatan pasien. Jadi ini mengapa kuliah pada hari ini penting, karena ini merupakan translasi atau tindak lanjut dari kode etik, dari undang-undang, maupun dari polisi-polisi yang sifatnya lokal maupun regional yang berlaku. Baik, mungkin beberapa dari kalian ada yang ikut memiliki akun Twitter ataupun akun TikTok, jadi ini cukup viral. Tentu saya ambil ini. Jadi kalian bisa lihat sendiri bahwa 1 minggu terakhir ini yang relate dengan apa yang akan saya sampaikan pada siang hari ini. Ya, jadi ada kasus di mana seorang wanita itu akan iran di salah satu puskesmas di Jakarta. Jadi karena hamilnya sudah besar, ya dia harus ke puskesmas untuk persalinan tersebut. Nah, dia benar-benar sendiri di sana. Nah, karena dia sendiri, dan ternyata status pernikahannya mungkin tidak ada gitu ya di sini, kalau misalnya dilihat dari sini bahwa tidak ada suami dan sebagainya, sehingga dia mengalami diskriminasi atau pengalaman
pengalaman yang tidak menyenangkan terkait dengan layanan kesehatan. Dan tidak berhenti di sana, jadi ada beberapa bidan. Jadi di sini ditulis di poin ketiga ada beberapa bidan di situ sekitar 3 sampai 5 orang yang ini terlalu tendensius sih, tidak bermoral dan beretika, tapi kita lihat saja apa yang dilakukan. Di bidang tersebut mengatakan kebutuhannya banyak banget, jorok kali ya bahasa program sekarang ya. Akhirnya kemudian dilanjutkan dengan menghakimi bahwa ini pasti bukan wanita baik-baik, tidak bisa menggunakan BPJS karena tidak ada suaminya dan sebagainya. Bahkan kalau ya kita bisa menghargai orang ketika kita menempatkan diri kita di waktu si orang itu. Jadi mungkin bayangkan kalian di posisi si ibu sedang dalam proses persalinan ini. Kalau misalnya bapak-bapaknya, ya kalian mahasiswa mungkin membayangkan ini adalah kakak kalian, adik kalian, atau kalian sendiri ya. Dalam posisi seperti ini bagaimana dapatkan perlakuan seperti ini. Saya mencoba untuk melakukan interaktif feedback terhadap apa materi yang akan saya sampaikan selama 50 menit ini. Cuma sayangnya dari tadi saya coba Mentimeternya sedang bermasalah, jadi saya nggak bisa dapatkan feedback langsung seperti biasa saya lakukan. Jadi dengan Mentimeter saya bisa mendapatkan survei anonim, jadi kalian bisa tulis apa saja, saya tidak tahu siapa yang menulis dan sebagainya. Nah, kalau misalnya kalian berkenan, kalian bisa menggunakan fasilitas chat di Webex ini. Jadi apapun komentar kalian bisa tulis di sini ya. Misalnya saya mau menanyakan apa dan sebagainya, itu kalian tulis saja di ini, di chat. Saya nggak akan berikan pengurangan nilai apapun, jadi kalian boleh berkomentar apapun. Nah, jadi balik lagi, berkaca dari kasus itu, jadi ya blessing in disguise ya, jadi relevan dengan apa yang akan saya sampaikan pada siang hari ini. Jadi yang namanya harga diri, dignity, itu berlaku untuk semua orang atau dimiliki oleh semua orang, mau dia mampu atau nggak mampu, semua orang punya harga diri. Jadi jangan sampai kita berpikir bahwa karena dia sendiri, kemudian sedang kepepet, sedang infartu tadi, kemudian kita bisa berlaku sewenang-wenang pada si pasien tadi. Dignity itu unik dan menarik karena seringkali konflik maupun ketersinggungan terjadi saat kita salah atau malah crossing the line-nya. Jadi kita nggak paham bagaimana seseorang itu berpikir, merasa, atau bertingkah laku. Jadi bagaimana seseorang itu memperlakukan dirinya sendiri. Nah, ketika itu dilangkahi oleh orang lain, baik itu dikenal atau tidak dikenal, ya kan risiko mengakibatkan terjadinya konflik, persinggungan, ataupun fisik maupun nanti dilanjutkan oleh hukum. Sehingga penting bagi kita semua yang di sini 7 program studi mahasiswa profesional di bidangnya masing-masing untuk bisa memahami ini, bahwa setiap orang ingin diperlakukan sebagaimana dia tentang yang dirinya tinggi, ya dia ingin untuk diperlakukan tinggi. Baliknya ada yang menganggap dirinya rendah, ya dia mungkin
memiliki toleransi yang tinggi sehingga dia bisa diperlakukan rendah. Tapi ya balik lagi bahwa diam bukan berarti menerima. Jadi saya diam ternyata pasien kalian atau klien kalian itu sakit hati. Dengan memiliki harga diri ini, setiap orang jadi merasa memiliki kontrol. Mereka merasa berharga dan mereka percaya diri dan nyaman untuk mengambil putusan ataupun taking control of their self, themselves. Tapi sebaliknya ketika seseorang merasa dia tidak punya harga diri lagi, mereka akan merasa tidak punya harga, tidak punya kontrol, tidak merasa tidak percaya diri, bahkan itu tidak bisa mengambil keputusan penting untuk dirinya, untuk diri saja tidak bisa bagi orang. Jadi hati-hati perihal harga diri ini. Mungkin di setiap agama selalu mengajarkan kita harus memperlakukan orang seperti bagaimana kita ingin diperlakukan. Karena saya Hindu, salah satu agama saya yaitu Katolik, artinya kita harus memperlakukan orang seperti bagaimana kita ingin diperlakukan. Kalau kita nggak pengen diperlakukan dengan kasar, ya udah kita jangan kata mereka. Kalau kita nggak ingin dihina, ya kita jangan menghina. Dan setiap orang itu punya harga diri, harusnya harga diri orang setiap itu sama ya. Cuma kadang-kadang ada juga sih variasi ini lebih ke arah variasi bahwa kita memandang harga diri kita. Jadi yang seperti contoh tadi, kalau misalnya kita menganggap diri kita tinggi, jadi kita pengen dihargai tinggi. Maksudnya kalau kita rendah, ya nggak apa-apa kita diperlakukan orang-orang sedikit, jadi toleransi lebih ada. Tapi secara umum bahwa setiap orang, setiap manusia, setiap makhluk hidup itu punya harga diri. Jadi pegang itu dulu. Dan harga diri itu tidak sesuatu yang rigid, tapi dia juga bersifat dinamis atau dia fluktuatif juga ya, dia bisa berubah-ubah. Kadang-kadang dia dipengaruhi oleh interaksi kejadian-kejadian atau perasaan pribadi pun juga beberapa faktor lingkungan. Jadi misalnya mungkin kalian sudah pernah dengar bahwa semakin dekat pertemanan itu nama asli itu udah nggak kepake lagi. Jadi orang karena udah kadung dekatnya dengan pertemanan, ya bebas aja kadang manggil nyet, manggil jing. Ini nggak patut ditiru, tapi ya seperti itu. Jadi begitu cairnya. Terus kemudian person on feeling. Jadi ya kita harus hati-hati. Kadang-kadang kita sudah dekat pun, tapi kita kan tidak pernah tahu apa yang dialami atau dirasakan oleh teman kita. Jadi kadang-kadang itu mengapa seringkali kejadian konflik disebabkan karena satunya melangkahi border yang lain. Jadi contoh, dan itu misalnya dibalikkan saja, misalnya kamu kok jadi sensian sekali, kan aku biasa ngomong kayak gitu, atau kan kita biasa ngomong seperti itu. Karena dinamis dan fluktuatif dari on feeling, walaupun dekat pun, jadi hati-hati juga. Jadi lihat-lihat dulu nih saat harus berinteraksi dengan orang dekat pun, dengan kawan dekat pun, atau dengan keluarga, adik, kakak, seperti itu pun fluktuatif. Nah, bisa kalian bayangkan bahwa dengan stranger, dengan orang asing yang menjadi pasien kalian, yang menjadi klien kalian, seharusnya kalian awareness-nya itu berlapis-lapis. Jadi, ya, perhatikan bahwa kedekatan itu pun juga ada level-levelnya. Dan kalian harus tahu bahwa kalian dengan si A atau si B ini sedang di level
ketika responsnya berbeda, nah kalian bisa mengevaluasi level kedekatannya itu, dan itu bisa dipakai untuk interaksi lebih lanjut. Okay? Nah, ini yang saya sampaikan tadi, bahwa pasien atau klien pun itu punya harga diri, dan harga diri ini seringkali berbeda ataupun bervariasi dengan orang satu dan di misalnya paling sering saya dengar pasien itu terlalu baperan, kalau misalnya nggak mau ngantri lama ya nggak usah ke rumah sakit, pakai BPJS dan sebagainya. Kita nggak pernah tahu kenapa si pasien menjadi rewel atau saat ini rewel, karena di kesempatan yang lain bisa saja dia tidak rewel lagi ya. Balik lagi ke sini, dynamic and fluctuative tadi. Hati-hati dalam berinteraksi dengan orang lain, apalagi ada pasien yang memiliki salah ya, karena yang namanya pasien pasti dia punya masalah medis yang harus dibedahkan. Kadang jadi lebih sensitif, hati-hati. Nah, ini tadi yang mempengaruhi dignity dalam pelayanan itu, salah satunya adalah kondisi kesehatan si pasien. Jadi pasien-pasien, misalnya pasien-pasien dengan penyakit yang serius ataupun pada kondisi-kondisi di mana diagnosis belum bisa ditegakkan dengan baik, kan banyak kebingungan, ketakutan, keraguan. Nah, itu akan membuat dia sensasi taking control yang dia miliki itu akan menjadi hilang. Nah, saat sensasi taking control yang dia miliki sebagai individu itu hilang, nah dia rentan sekali untuk mengalami ini ya, harga dirinya terlangkahi, jadi lebih sensitif lah. Feeling so small and so vulnerable. Hal lain yang juga mempengaruhi itu adalah environment, jadi faktor lingkungan, baik itu di lingkungan fisik maupun non fisik. Non fisik misalnya terkait dengan staf ataupun petugas di rumah sakit, interaksi dan suasana di rumah sakit, atau di klinik, atau di puskesmas. Jadi sering tidak sabar atau sering konflik terjadi, yaitu tadi dokternya lama sekali meriksa pasien, dokternya lama datangnya, dokternya atau sebaliknya, atau dokternya cepat banget dokternya. Jadi kalau misalnya memang sudah punya ketidakpuasan dalam diri, apapun hal itu bisa men-trigger, sehingga yang harusnya tidak jadi masalah akan menjadi masalah. Ini kalau dirangkum 4 poin ini yang mempengaruhi dignity tadi. Konsep dignity yang memang sudah kompleks itu, terus kemudian ini faktor pelayanan dan juga lingkungan dalam memberikan pelayanan, dan ketika dia menjadi pasien di mana dia pada posisi yang jauh lebih lemah dibandingkan biasanya. Jadi orang sakit dengan orang nggak sakit kan itu berbeda ya, cara dia melihat dirinya pun juga berbeda. Kita pun juga kalau misalnya sedang tidak enak badan, kita merasa lemah, merasa nggak berdaya, jadi ini akan jadi lebih sensitif semua. Terakhir, attitude, behavior, and interaction with others. Dengan tahu konsep tadi, kita bisa menerapkan di setting pelayanan. Jadi, yang akan kita bahas kali ini banyak contohnya adalah kasus klien individu, atau dalam hal ini adalah pasien di rumah sakit atau pasien di puskesmas ataupun di klinik. Kita harus tahu bahwa yang berhubungan erat dengan dignity tadi
dalam proses pelayanan itu dipengaruhi oleh 3 aspek. Yang pertama, interaksi dan komunikasi. Yang kedua, bagaimana cara kita untuk memberikan privacy pada hal-hal privat dari pasien tersebut. Dan yang terakhir adalah essential care. Nanti saya akan bahas satu persatu. Nah, tapi di sini kita bisa lihat bahwa kita bisa lihat bahwa attitude dari atau tingkah laku dari semua petugas kesehatan, saya bilang semua petugas kesehatan, itu akan berimbas terhadap penerimaan diri pasien. Jadi jangan sampai, katakanlah dokternya sudah ramah, sudah tepat waktu, perawatnya juga sudah profesional, sudah melayani, sudah membuat nyaman, kemudian tugas farmasi sudah memberikan edukasi yang baik, waktu tunggu yang pendek untuk mendapatkan obat dan perawatan. Tapi kemudian ketika keluar rumah sakit, satpamnya yang galak atau petugas parkirnya yang marah-marah. Jadi apa yang sudah dibangun di awal ya runtuh lagi. Ujung-ujungnya ya rumah sakit A, klinik B, atau puskesmas C dianggap jelek. Gara-gara satu elemen yang tidak perfect. Itu misalnya contoh yang berat. Semua udah bagus, dari level pendaftaran sudah baik, tapi ternyata dokternya datang terlambat, begitu datang pun karena dia terlambat, dia periksa pasien cepat-cepat, ditanya boleh, kemudian marah-marah dan sebagainya. Itu akan mengganggu dignity. Jadi pasien merasa tidak nyaman. Jadi harga dirinya dia tersinggung kan, tersinggung. Saya nunggu lama, bukan cuma dokter yang bekerja, tapi saya pun juga mengerjakan kantor hanya untuk kontrol ke sini, hanya untuk periksa ke sini. Jadi saya akan perlakuan seperti ini. Tanda kutip saya akan bilang syukur ketika ketemu pasien yang langsung frontal seperti itu. Tapi ingat bahwa sekarang respon netizen Indonesia, respon netizen 2 itu jauh lebih hebat. Jadi satu orang kecewa, kemudian dia blow out di sosial media, ya udah habis. Dan ini akan sangat sulit untuk recovery-nya ya. Kita tahu bahwa di zaman digital seperti saat ini, bintang ataupun review itu sangat-sangat pendekatan pertama kan, seringkali ya, untuk memilih suatu layanan apalagi. Nah, buktinya kita harus melihat pasien sebagai setiap pribadi yang unik. Naik turunnya sedikit, oke, itu anggap saja itu adalah risiko pekerjaan. Ketemu pasien yang baik, ya syukurlah. Ketemu pasien yang cerewet, ya sudah, mau bagaimana lagi. Tempatkan diri pada sepatu mereka. Jadi, kalau kalian berada di posisi si pasien itu, jadi misal, apa ya dia kok rewel seperti ini, ternyata udah sakit lama, sudah sakit kronis, ya, yang antarnya ada, dia akan sulit atau punya masalah di rumahnya dan sebagainya. Dengan cara seperti itu kalian pun menyelamatkan hati kalian. Jadi nggak semua pasien baper harus kalian ini gitu ya. Kebaperan pasien itu kemudian menular ke kalian, terus kemudian kalian pulang ke rumah, kemudian kalian baper juga, orang tua kalian hina, pasangan ikut kena, atau seperti itu. Bisa kok seiring waktu, seiring jam terbang. Oke, berikutnya interaksi dan komunikasi. Ini salah satu poin vital.
Jadi intinya semua bisa dikomunikasikan, semua bisa dibicarakan. Dengan bicara, kita akhirnya jadi tahu perspektif dari lawan bicara kita. Jadi kita tahu kenapa si pasien galak banget, kita jadi tahu kenapa di keluarga pasien itu kok rewel sekali. Kita berkomunikasi. Dengan komunikasi yang baik itu, setiap orang, khususnya pasien di sini, jadi merasa dihargai. Dan ketika dia dihargai, dia jadi semakin percaya diri nih, makin timbul niatnya untuk sehat, niat untuk sembuh. Dan patut diperhatikan bahwa tidak hanya hal yang diomongkan atau dituliskan saja, tapi bentuk-bentuk komunikasi juga termasuk komunikasi nonverbal. Tahun depan saya akan ajarkan bentuk komunikasi, ya, karena tahun depan di PE 3 kalian satu semester akan belajar tentang komunikasi. Secara umum, berikut adalah interaksi-interaksi yang membuat pasien itu merasa lebih nyaman dengan dirinya. Kuncinya adalah membuat mereka nyaman dengan dirinya. Hargai mereka dengan cara membuat nyaman. Kita harus perhatikan sensitivitas dari si pasien ataupun sensitivitas bicaranya dia, tone bicaranya kita, dan sebagainya. Kita harus sensitif juga melihat ini pasien lagi moodnya seperti apa. Lalu kemudian setelah itu baru kita bisa empati. Kita nggak perlu simpati, empati cukup. Jadi misalnya, misal nih, pasien baru mengalami kedukaan karena orang terdekatnya meninggal dunia, pasien nangis, kalau simpati kalian akan ikut nangis. Tapi kalau empati, ya sudah, kita akan berikan room buat dia untuk bersedih, kita bisa tawarkan itu, kita bisa tepuk pundaknya, bahunya, dan sebagainya, ya, untuk menunjukkan empati kita. Dari situ akan terbangun hubungan, jadi dia akan percaya dengan kita. Jadi gimana caranya pasien nyaman dengan dirinya, terus kita tampak aware dengan problem dia, sehingga dia mulai trust, kita dapat kepercayaan mereka. Udah ngomong apapun, tapi tetap ingat bahwa kadang-kadang ketika sudah dekat, ya itu tadi, kadang lupa bahwa konsep hubungan pasien dengan dokter, hubungan pasien dengan perawat, hubungan pasien dengan tenaga kesehatan lainnya itu levelnya profesional. Jadi jangan sampai ini kebablasan karena udah merasa dekat tadi. Ya. Yang melibatkan keluarga pasien, melibatkan humor, ya, pada kasus yang sensitif. Balik lagi ke sini, sensitivity-nya dicek lagi. Komunikasi-komunikasi yang berikut yang membuat pasien merasakan memiliki kontrol. Jadi misalnya, kalau menjadi tenaga kesehatan sekarang, lebih banyak invest waktu kalian untuk belajar komunikasi. Jadi beda sekali eranya, mungkin era 30 tahun lalu, pasien datang ke rumah sakit, klinik, gitu mencari tenaga kesehatan, itu udah seperti mencari dewa, mencari Tuhan, gitu ya. Jadi apapun yang dibilang oleh dewa itu Tuhan, ya nggak boleh seperti tangkal. Kalau sekarang kan hubungannya equal tuh, klien gitu. Jadi ya kita harus paham. Kita selalu berikan, yang mengambil keputusan adalah si pasien sendiri. Kita hanya menawarkan opsi. Jadi kita nggak bisa lagi maksa bahwa kamu harus kayak gini kalau mau sembuh. Nah, itu ada di tangan pasien sekali. Ya. Sehingga info konsen itu ada sekarang,
offering voices dan negotiating ini penting dan perlu, dan ujung-ujungnya pasien merasa memiliki kontrol terhadap diri. Di RIP juga bagaimana caranya agar pasien itu merasa memiliki berharga lah ya dalam pengambilan keputusan. Kita balik lalu berikan kesempatan untuk pasien berbicara. Sama seperti kuliah ini, saya pun akan memberikan kesempatan kalau ada yang ingin memberikan pendapat. Jadi karena dosen nggak lagi seperti dulu, tapi orang saja, saya pun juga tertarik untuk mendengar atau melihat dari perspektif kalian. Misalnya ada yang punya pengalaman baik ataupun buruk selama menjadi pasien, misalnya ketemu perawat yang hidup, contoh yang TikTok tadi, infartu tapi ketemu beberapa bidang yang juga mental kan, sekarang tinggal nunggu aja, itu sudah terjadi nih, netizen tuh udah habis-habisan ya minyak tenaga kesehatan di Jakarta, karena dari tadi saya cerita bahwa dia juga sama virusnya, cerita tidak menangkan di hidupnya. Nah, ada hal-hal kecil tapi ternyata penting. Misal, jika tugas sehari-hari kita akan ketemu dengan banyak manusia, tidak ingat, tidak hafal nama itu wajar. Kalau ingin mendapatkan arti panjang pada percakapan yang singkat, invest waktu kita untuk menambah mereka. Kalau saya pribadi biasanya saya tuliskan catatan kecil di rekam medis hal-hal yang berkaitan dengan pasien. Jadi misalnya dengan dia cerita kalau anaknya lagi ujian, terus kemudian ketika kontrol berikutnya itu saya tulis tuh anak, kontrol berikutnya ya openingnya adalah bagaimana ujian si anak, si pasien akan merasa nyaman karena dia merasa didengar dan diingat. Ya saya nggak ini pasti sih, tapi karena ada tulisan saya di medis, jadi seolah-olah saya itu salah satu clue saya lagi. Kalian bisa develop cara-cara kalian sendiri untuk menangani ya. Ataupun ini bisa kalian perlakukan di teman kalian ataupun di keluarga. Jadi kan kalian tampak sincere, kalian tampak peduli. Ini saya tempelkan di oase. Dan kita sebentar ya. Excuse me, nurse. We want to meet the doctor to discuss the treatment. Doctor is available only on regular rounds. Suaranya masuk ya? Is the doctor someone else in charge? No. And masuk dokter. Yeah. What is this for? Your drip and injection. Your operation is tomorrow. Tomorrow? You'll be shaved before. Ini bisa kalian lihat contoh. No, I can't shave. Perawat yang memberikan shaving is against my religious belief. We'll see what the doctor says. Sister. You eat your dinner now. There's no food after 10 p.m. It's time for bath. Can't I have a male nurse for this? No one's available. And what's your problem if I give you a bath? Listen, we can't accept special requests like that.
He can't even get it. These hospital workers have not respected the privacy or dignity of patients numerous times. This nurse has made a mistake. The instant she entered the room, she should always introduce herself to the patient and tell him or her who she is. Also, Perkenalkan before she begins any procedure, she must ensure that the privy curtain is drawn both sides of the bed, in the ward, or even if the patient is in a private room. Doctors available only on regular rounds. Is there another doctor who's in charge? No. A patient should always be able to discuss his treatment with a medical practitioner. question. If he or his family has concerns, you must make the effort to find someone who can answer their questions. If it is simply a question of procedure, you may be able to provide the answers. And what you are about to do and why. Ini pasien nggak tahu. And as mentioned earlier, this nurse should have drawn the curtains long before installing the cannula. Every patient has the right to privacy. You'll be shaved before. Shave? No, I can't shave. Shaving is against my religious belief. We'll see what the doctor says. This nurse has shown religious and cultural insensitivity. Ya, mirip seperti topik FGD kalian ya. Ada religious belief yang harus diperhatikan saat memberikan pelayanan. Ini kalau mau dilanjut, kalian bisa untuk lihat di sekarang ini good example. Seharusnya seperti apa kan bisa kita lihat ya. Hello, good evening. Welcome to NH Hospital. I'm Sister Rani. I'm the affiliated nurse for this shift until 8 p.m. Are you comfortable, sir? Excuse me, sir. I will be drawing these curtains for your privacy while I'm here. Excuse me, nurse. We wanted to meet the doctor to discuss. I'm sorry, the doctor's not available now. But if you tell me what your questions are, then maybe I can direct you to the right people. Surely. We wanted to know the exact procedure, how long the operation will take. I think Sister Radha is in charge of OT. Will be able to help you with all the general information. This is called a cannula, sir. We put it in the vein of your hand so that we don't have to prick you every time we give you a drip or an injection. Which hand do you prefer, sir? I think this will be better. You'll feel a slight pinch, then we're done. Okay. Do you keep a beard for religious reasons, sir? Yes, I do. Yes, of course, we'll make a note of that. Because we normally ask our patients to shave before this kind of operation. But I would prefer to have. Of course. Now, remember you can't eat or drink anything after 10 p.m. And dinner must be very light. So, would you like to eat your dinner now? Yes, very much. Yeah, sorry. Thank you. Are you ready for your sponge bath? Yes, I think I'm ready for my sponge bath. Okay. Is a male nurse available? Of course. We've assigned Brother Reggie to give you a sponge bath. Would you like to have it lying down or sitting upright? Fine, nurse. Okay, you can get it now. Thank you. Thank you, sister. Hi, sir. How was your breakfast? Was it tasty? It was good, ma'am. Okay, I have juice for you. Would you like me to open it? Yes, sure. Thank you.
prinsipnya itu bisa dilakukan ya. Jadi ketika bekerja bukan menjadi suatu keharusan yang mengharuskan kalian berada berapa sih sekarang, jam 8 pulang jam 4 atau jam 8 pulang jam 5 gitu, dan ikuti shift dan shift sebagainya. Kalian bisa paham lagi saat bekerja kenapa saya memilih pekerjaan ini. Jadi apakah karena saya ingin menolong orang atau dan sebagainya ya. Ingat lagi, balik lagi ya, karena setiap orang ingin diperlakukan sebaik. Tentang privacy sendiri, ini nggak banyak yang ingin saya sampaikan, bahwa privacy itu utamanya terkait personal space, termasuk badannya si pasien, jadi their bodies, dan yang terakhir privacy terhadap personal information. Mungkin sekarang adalah masa-masa di mana kalau kenalan itu takut sekali untuk bertanya apakah sudah apa statusnya. Itu hal-hal yang sensitif untuk saat ini ya. Nah, ini mungkin akan jauh berbeda dengan dulu. Kalau dulu semua lebih kan ditanya anaknya berapa ya, oke, biasa aja. Tapi kalau sekarang ditanya, jangankan ditanya anaknya berapa, ditanya statusnya pun juga beberapa orang harga dirinya udah terasa sangat terganggu sekali, karena itu dianggap melompati atau privacy mereka, melewati privacy. Hati-hati. Oke, intinya ketika konsep privacy dan confidentiality ini diterapkan, kita harus memperhatikan bahwa kita harus protect, inform, provide choice, dan terakhir adalah improve untuk pengamanan yang lebih baik dengan outcome yang terbaik. Ini yang saya janjikan tadi, essential care, salah satu dari 3 aspek yang harus dikedepankan, bahwa essential care ini adalah termasuk personal hygiene, cara berpakaian, bagaimana pergi ke toilet, maupun untuk kemampuan makan minum. Karena essential care ini untuk beberapa pasien itu diminish, hilang. Jadi harus membutuhkan bantuan orang lain. Sehingga ketika seorang tidak bisa lagi untuk bertanggung jawab terhadap personal hygiene-nya, dia akan merasa sangat rendah diri. Ini di luar bidang kedokteran, ini salah satu yang saya cukup sering ikuti. Jadi ada street barber di sana, dia setiap minggu dia akan berjalan keliling kota, kemudian di Amerika tentu ya, dia mencari homeless gelandangan, kemudian dia berikan jasanya secara gratis. A haircut can do so much for someone. That's why I name what I do clean cut, clean start. Jadi ini beberapa beberapa orang yang sudah pernah dia tolong dengan berikut latar belakangnya ya. Bisa dilihat bahwa 28 tahun, 33 tahun jadi homeless di Amerika itu mungkin terjadi. Menarik. Kalau saya suka dengan people dan history mereka, jadi saya suka ngikutin yang seperti ini. Kemudian care of environment. Jadi environment di sini tidak hanya lingkungan fisik, tapi juga lingkungan termasuk tadi ya attitude staff medis maupun paramedisnya. Dan juga penunjang medis. Contoh tadi satpam dan tukang parkir tadi. Ini video karena waktu mungkin tidak saya lompat-lompati, bahwa ketika fasilitas pelayanan kesehatan menghargai privacy, ini akan meningkatkan kenyamanan pasien, kepuasan pasien, perbaiki outcome klinik. Ini bisa dilihat bahwa ini di luar sih, tapi kita sudah ada sini bahwa rumah sakit ada kamar-kamarnya,
kamar-kamar yang lebih dari satu orang itu akan dihuni oleh gender yang sama. Kemudian juga termasuk anak-anak, jadi anak-anak dikumpulkan di ruang perawatan anak, jadi tidak digabung dengan orang tua. But it's not just about beds, bathrooms, toilets, ensuring all affected time you're being treated. Ini contohnya masuk, perkenalkan diri, karena bagaimanapun saat dirawat, seluruh ruangan ini adalah ruangan pasien, jadi dia merasa ini adalah bagian dari diri. Ketika ada orang yang masuk, orang asing, itu akan mengganggu, itu berpotensi mengganggu. We can be as formal as you like, it's Jadi just the way pastikan it makes you untuk feel comfortable. memperkenalkan diri. Wear your own clothes. Patients. Examine or washing the face, the break. If there's any time Baik, itu contohnya. Nah, ini beberapa waktu lalu sedang hangat topiknya bahwa BPJS itu akan menghapuskan kelas-kelas, cuma ada 2 kelas saja, kelas A dan kelas B. Dan di sini bisa dilihat bahwa rumah sakit sekarang dituntut untuk memenuhi ini. Jadi harus ada korden, kelas A itu harus 4, kelas A itu 6, satu kamar dan ada 6 bed. Kalau kelas B, satu kamar ada 4 bed dengan luas kamar sudah ada ini ya, 7,2 meter persegi dan meter persegi, jaraknya dan sebagainya. Ada rel pada tirai, pada contoh di atas tadi. Suhu ruangan antara 20 sampai 26 derajat. Tentu ini bukan suhu udara di tempat kita tropis. Artinya apa? Artinya memang harus ada AC di sini, pendingin. Ini yang sedang dipropos oleh BPJS. Ini tahun 2016 mungkin sudah tidak relevan, tapi kalian bisa lihat siapa saja yang ikut kepesertaan BPJS Kesehatan. 2020 kemarin seharusnya setiap orang yang ada di sini di Indonesia itu memiliki BPJS Kesehatan, termasuk juga WNA ketika dia sudah lewat kurun waktu tertentu. Saya kurang ingat 3 atau 6 ya. Oke, kesimpulannya bahwa ketika kita bisa meyakinkan, memberikan pelayanan yang makan dan menjaga harga diri pasien, kita akan mendapatkan outcome yang lebih baik, yang makin baik. Dan semua itu kita dengan memperhatikan 3 aspek ini: interaksi dan komunikasi dengan pasien, mengedepankan privacy, dan terakhir untuk menunjang essential care. Dan IPE ini penting untuk pemenuhan ini. Jadi awal mungkin kalian diberitahu bahwa klien kalian harus diperlakukan seperti itu. Itu dari saya, referensinya ada di sini. Ada 5 menit, ada yang ingin bertanya atau ada yang ingin berbagi pengalaman? Coba kita chat. Baik, ada beberapa nama yang mengalami gangguan sinyal. Oke, akan dilihat ya. Ada beberapa hal yang sebenarnya ingin saya lakukan interaktif seperti tadi ya, tapi saya bilang bahwa multimeternya bermasalah, jadi pertanyaan-pertanyaan berikut nggak bisa saya keluarkan saat sesi perkuliahan. Kalau tidak, saya masing-masing dari kita bisa paham bahwa setiap orang itu punya harga diri. Kalau orang bilang ada harganya sendiri-sendiri, kita harus sensitif. Kita ingin diperlakukan bagaimana kita memperlakukan orang lain, dan sebaliknya kita harus memperlakukan orang sebagaimana kita ingin diperlakukan. Masih saya buka kesempatan, ada yang ingin dikonfirmasi, diklarifikasi. Kalau tidak, ada 3 menit
kita bisa akhiri ini dan kalian sudah bisa siap untuk masuk ke SKD yang kedua. Nanti untuk laporannya cukup satu ya, di SKD 1 dan SKD 2 itu akan menjalani 7 jam lengkap. Setelah hari ini, setelah pertemuan kedua, baru kita bisa untuk dapatkan satu laporan yang utuh. Nah, laporan itu yang akan di-submit di OASE. Jadi, kita perlu waktu, tapi saya pastikan nanti bahwa setiap orang harap untuk men-submit laporan kelompoknya. Jadi, kalau kita ada dasar penilaian, artinya akan sama. Jadi, anggota absen 1 sampai anggota absen 15 itu akan mengupload laporan yang sama. Karena dia berasal dari kelompok yang sama. Ya. Itu saja. Mungkin nanti ada tambahan bahwa kami akan persiapkan Google Drive sehingga ini bisa menjadi digital portfolio. Kalian akan masukkan file penugasan ke Google Drive yang sama dari IPE 1 sampai IPE 4 nanti. Dan itu akan menjadi bukti pembelajaran kalian, ya, digital portfolio. Baik, waktunya juga sudah habis. Saya cukupkan. Apabila ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa hubungi saya lewat Japri atau ditanyakan lewat Kortinya pun tidak masalah. Ya. Saya akhiri presentasi kuliah pada yang hari ini. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf.